Jawa Barat gitu. Aduh, ampun sampai jam 4 pulang ke sini ya sampai ke rumah menjelang maghrib lah gitu ya. Ternyata udah jam 7 lagi. John, jadwal 6.30-nya. Oke, sok tuh mendiskusi tentang apa ini teh. Siap, Prof. Kalau Bapak boleh refleksi mas sedikitnya membuka nanti ini membuka. Tapi kita sok dibuka lah Tapi pemali. nggak apa-apa. Pemali sok. Oke, Pak Riki silakan dibuka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Prof. Amung selaku dosen pembimbing, Bapak Adang Abidin MPD selaku guru pamong kami yang selalu mendampingi kita dari aksi 1 sampai sekarang, dan rekan-rekan yang saya banggakan selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa berjuang sampai akhir dan mendapatkan hasil yang maksimal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini asinkronus tanggal 26 hari Senin, kita akan membahas LK 3.1. Mungkin sebelum ke sana kita doa dulu. Silakan Pak John pimpin doa. Baik, terima kasih Pak Moderator, yaitu Pak Riki. Baik rekan-rekan, untuk melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita semuanya dan berharga untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melangkah ke acara berikutnya. Sebetulnya Prof, Pak Adang, kita akan membahas LK 3.1. Cuma kan mungkin itu teknis ya Prof ya. Jadi saya serahkan saja ke Prof mau seperti apa gitu. Silakan Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Selamat, saya bangga PPG kelompok 1 dan kedua juga sudah mulai ini ya, dalam arti kata nanya-nanya gitu kan. Saya senang sekali begitu antusias dan haus akan pengembangan informasi atau ilmu gitu ya. Nah, ini Bapak bangga gitu ya, kelompok ini bagus. Kalau boleh refleksi sedikit, saya paham bahwa ketentuan yang ada atau kurikulum menggariskan seperti itu gitu ya. Nah, ini sebuah dengan informasi yang begitu cepat kita peroleh terhadap kemajuan ilmu yang sudah global gitu ya. Nah, kita akan ketinggalan kalau kita tidak menjadi bagian ya dari situ. Nah, ini sebetulnya sedang saya gelontorkan cara berpikir seperti ini, dan ternyata ya kalaulah dia di antara Anda pelan-pelan dengan niat yang cukup bagus gitu ya, walaupun di dalam praktek penyiapan pembelajaran yang konsep intentional restructuring, kemudian itu bagaimana mendesain sebuah pembelajaran pendidikan jasmani yang ada konsep intentional restructuring itu ya, belum nampak gitu kan, mana belum terbiasa. Sekarang ini lebih berorientasi pada konsep bagaimana tuntutan yang digariskan dalam kurikulum. Hal ini berarti bahwa kurikulum ke depan harus ada pembaharuan tentang konten yang yang memberikan inspirasi untuk dasar implementasi di lapangan. Misalnya bagaimana karakter dikembangkan, bagaimana social skill dikembangkan, bagaimana kecakapan hidup dikembangkan mulai pendidikan jasmani. Kalau konsep itu sudah menjadi
terumuskan di dalam, secara otomatis nanti di bawah akan berpikir gitu. Nah, sekarang ini kan baru dapat dikatakan saya ada informasi-informasi, saya itu ramu ulang, kemudian saya sampaikan termasuk kepada Anda di dalam proses perkuliahan baik S2 maupun S3. Saya ingin memberikan sekarang sebuah ilustrasi. Sejak malam tadi jam 12 kurang lah ya, 12 malam atau jam 11 malam sebuah diskusi di antara pakar ahli keolahragaan, dalam arti guru besar tentang keolahragaan. Ya, tentang cara pandang konteks ini belum menjadi satu kesatuan, dalam arti kata belum, cara pandangnya belum. Adalah wajar apabila kepada yang muda, kepada yang belum itu selalu terus bertanya-tanya. Ya, ini aja mengalami hambatan. Saya paham bahwa seorang guru besar itu punya standing tertentu, tapi cara berpikir saya justru seorang akademisi yang sudah tingkat keseniorannya termasuk jabatan akademiknya tertinggi gitu ya. Justru harus hati-hati kalau berbicara itu harus pakai data, harus pakai ilmu, harus pakai cara rujukan yang jelas. Nah, ini saya ingin mengajak Anda berdiskusi, menyimak apa yang terjadi malam. Gitu dah. Itu juga ada kaitannya dengan profesi bidang kita. Walaupun sebenarnya ini sudah menjadi bagian integral dari yang disampaikan atau dalam perkuliahan dengan Anda. Saya ingin mengajak Anda diskusi di sini yang sedikit out of context ya. Sedangkan secara teknis nanti insya Allah Pak Adang akan mengawal gitu ya. Ini saya ngajak sebuah diskusi, sebetulnya ya diskusinya sederhana, tidak melalui forum diskusi ilmiah, seminar, proposal. Sekarang melalui WA group aja juga bisa diskusi, tergantung niat kita, iya kan? Nah, WA group bisa niat kita. Nah, kadang-kadang kalau berselisihan pendapat, saling itu kan terjadi, akhirnya grup ada yang mengundurkan diri gitu. Tapi bagaimana mencermati cara berpikir terkait hal ini gitu kan. Jadi makin ke sini saya harus mampu atau kita harus mampu mengendalikan diri gitu ya. Nah, ini satu contoh ya. Satu contoh ini. Ini diskusi sudah ada ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Ah, kemarin ya 0005. Oke, sebentar. Oke, Sabtu kemarin itu Minggu ya. Oke, ini ya. Nah, berawal dari sebuah cerita akan diselenggaranya Konasmi 11.13. Ya. Oke, 11.13 ini Sabtu, oke, Sabtu tanggal 14 ya. Oke ya. Ini Sabtu, oke ya. Nah, kita ini kan akan ada Konasmi ya. Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia ya. Di Manado memberikan inspirasi baru untuk dunia olahraga. Begitu, Prof. Ya, ini kan, nah, dijawab pasti itu profil ya. Ini guru besar nih semua ya. Nah, ini ceritanya. Pembangunan prestasi olahraga ke depan perlu kehadiran langsung pakar olahraga
termasuk dalam hal pengambilan kebijakan. Terkait hal tersebut, sebaiknya pakar olahraga ambil bagian dalam open bidding eselon 1 Kemenpora. Selamat berkaya untuk Nusa. Nah, ini ada guru besar yang mungkin Anda kenal ya. Ini kenal? Yon, mengalami nggak? Siapa yang sudah usianya 40 sekarang? Saya Saya Prof, saya 40 pas. Betul ya. pernah ini sama Nanti 20, 30, 50 ya kenal lah beliau lah ya. Wah, cermati sama Anda. Sejalan dengan tujuan Konaspi, maka muatan pendidikan dari olahraga perlu dapat penonjolan berbasis data hasil penelitian. Agar olahraga pendidikan, baik intra maupun ekstrakurikuler dapat perhatian besar dari kepala dan komite sekolah. Karena mereka dapat pencerahan olahraga yang terlaksana dengan baik, berkontribusi terhadap kemampuan kognitif dan prestasi belajar, self-esteem dan pencegahan bullying di sekolah dan lain. Masyarakat tidak cukup ya hanya diberi penjelasan definisi olahraga pendidikan atau istilah mentereng seperti olahraga sebab School of Life, jadi marketing konsep didukung temuan dari bumi Indonesia. Saya pikir demikian agar konsep Apkori on the right track, tidak bikin bingung atau sekedar heboh. Gitu ya. Nah, ini diskusi cukup bagus. Ya, that's the point agar kontribusi Apkori on the right track. Monggo teman-teman. Ya, ini bagus ini. Kajian pendidikan jasmani luar negeri, Eropa, sudah sangat maju dan berkembang dengan sangat pesat. Bahkan pakar Penjas dari Italia berani mengatakan Penjas adalah mata pelajaran yang paling penting dibanding mata pelajaran lain di sekolah. Karena ini dikaitkan dengan nilai kesehatan yang melekat pada output dari Penjas. Berarti physical health ya. Ya, suatu pemikiran yang tepat jika Konaswi menjadikan Penjas suatu tema yang dibahas. Maaf banyak sekali, oke, dimengerti ya. Nih, terus nyambung, tesap seri prosdim, oke, selesai. Kelahan umum makalah tidak didukung data yang obus, yang ini lompat parit tanpa bukti empirik sehingga standing akademik yang lemah. Kelemahan umum, nah, karena leadership with integrity, respect for diversity, and heart for humanity are the key values we aim to generate from student on potensial Kuntoro Mangkusubroto. Ya, ini mantan salah satu menteri. Ya, nah, dalam pertemuan puncak Penjas di Berlin tahun 99 diungkap krisis global Penjas dengan beberapa indikator yang melahirkan agenda Berlin. So, apa target di Manado? Tentu tidak sampai menegasi tema-tema di Konaspi, tapi dengan diakuinya olahraga sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan menjadi manusia seutuhnya sudah bagus, sehingga ada pengakuan dari profesi lainnya, dan dalam kurikulum Penjas tidak diremehkan. Kawula muda jadi deputi belum tentu bisa mengubah Kemenpora bila tak selaras dengan menterinya, dan nggak usah kaget isap-isap bangun pagi dapat SK Anda dimutasi atau selesai nggak dapat jabatan, so tak cukup, nggak kita berpretensi pakar yang lebih mampu. Nah, ini kan, nah sama Bapak terus dicoba dikemukakan ini. Ini kan menjadi bagian dari kita ya. Halo? Ya betul. Siap. Ya, coba diungkapkan ini. Mereka kan berpandangannya mengalir aja apa yang dia pikirkan, kemudian Bapak tidak pakai ini gitu ya, kemudian mengatakan boleh menjadi diskusi renungan kita. Artikel Belel 2018 Spot Physical Education and Education Award menggariskan gambar ini. Dari sisi kebijakan, bagaimana hal ini menjadi pemahaman komprehensif pemegang mandat kebijakan. Demikian pula gambar di bawah boleh menjadi diskusi menarik di antara kita. Sepertinya istilah OSA dan klebling asing di antara kita tidak terbayangkan manakala konsep ini dan atau yang dimodifikasi menjelma menjadi kebijakan PES di negeri 62, di Indonesia maksudnya. Mohon maaf, salam hormat ya. Kira-kira menurut Anda kalimat seperti ini sopan nggak? Kalau dibaca dan dicermati, menurut saya menggambarkan yang dari artikel Bailey pas Pak, menurut saya sih. Ya pas ya, oke. Karena lontaran jawaban dari yang di atas gitu. Oke. Dalam arti kata secara akademik boleh ya yang seperti ini.
Oke, sekarang lanjut. Nah, ini yang di bawahnya kan? Yang di bawahnya. Nah, ini kan? Ini juga kan sudah kita bahas ya kan? Iya, Ya, Ya Bro. kan long udah kita bahas. clarification. Jadi antara yang ini dua itu kan sudah kita bahas. Jadi Bapak mengajak diskusi apa itu kurikulum PA kurikulum ke lifelong activity gitu kan. Kalau Anda kan sudah mendapatkan bagaimana proses pembelajaran itu harus memiliki makna yang dalam bagi anak sehingga anak bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama di luar di dalam kehidupan dia kan begitu. Dan demikian juga out of school hour activity, bagaimana negara hadir, pemerintah hadir untuk memfasilitasi kepentingan anak. Dan demikian juga pengembangan bakatan itu, clubbing itu kan bagaimana desainnya. Tapi ternyata di lingkungan akademisi tidak bertanya ke wilayah itu, gitu kan, dipancing ke situ nggak tertarik. Nah, sekarang kita lihat apa respon. Lepas dari ini itu nah saya cuma seokan. Nah, sekarang mulai dari sini menginspirasi Prof salah satu guru besar. Ya gitu nah. Ya kan? Nah, itu ada. Oke. Oh ya, tahun 60-an Bung Karno mengingatkan ya jangan textbook thinking ya. Membedah tanpa kritis terhadap pikiran barat, sekedar mengingatkan sebab maknanya dalam. Nah ya, textbook thinking, apa isi dalam buku teks risalah penulis asing. Nah, yang buku yang tadi, apakah textbook thinking atau informasi yang berharga untuk menjadi renungan kita? Harusnya menjadi informasi yang Informasi. sangat Berharga, Menurut berharga. saya. Oke ya. Oke, bukan berarti gitu kan, bukan berarti. Nah, ini. Sekarang ini. Setuju, Prof? Nah, ini kan di bawah setuju, Prof. Kritik terbaik terhadap buku adalah dengan cara menulis buku relevan dalam perspektif yang baru dan berbeda. Ya kan, seperti itu. Jadi, dia keluar dari substansi. Jadi, inilah ego dari seorang yang memang sudah punya sampai pada puncak gitu kan. Nah, terus kan diskusi lanjut. Dalam tatanan kemasyarakatan dibutuhkan harmonisasi interaksi interpersonal yang akan menentukan ketentraman dan kedamaian kehidupan di masyarakat. Pendidikan jasmani pantas disebut sebagai pendidikan menyeluruh karena kekuatannya untuk membangun totalitas anak dalam ranah filosofis, psikologis, dan sosialnya. Man is a social animal, ya kan? Manusia adalah makhluk sosial kan, ya atau apa? As long as he doesn't behave like an animal. Nah, ini kan that is main principle, so kita nggak terperangkap memahaminya sebagai makhluk rasional belaka. Good telah menciptakan keberagaman sebagai harga mati. Maka pendidikan menangkap to I still pelus agar an individual yang sedemikian respect as biological entity based on hemostatic principle, sukses hidup beradaptasi di lingkungan sosial sehingga moral karakter sebagai keniscayaan ya, keniscayaan karakter. Nah, bagi penduduk Nusantara sebuah kampung halaman raya, maka saya benar menikmati pendidikan selama 3 bulan di Camp Military School di Melbourne, Victoria, bahwa setiap interaksi di sekolah bersifat mendidik dan kemajemukan suku gitu kan. Oke. Ya, moral karakter itulah yang sering diabaikan dengan semata-mata mengutamakan performance karakter. Nah, interpeksi kognitif selalu diperhatikan. Selain sikap positif dan kemampuan menjaga hubungan sosial harmonis. Ini bicara tentang penjas dan olahraga ya. Jika anak yang masih ingusan berbuat salah ke teman sebangku ya, maka ibu guru segera bilang, hey Adam, say so sorry. Say to sorry to your friend. Dan itu dilakukan zat itu juga di depan ibu gurunya. So it is really mendidik di jenjang SD, sementara intervensi terhadap pembinaan self-esteem positif menjadi dasar pendidikan melalui aneka perlakuan yang bersifat mendidik. Such as bertutur dalam bahasa sopan melalui contoh dan koreksi. Respect terhadap orang lain jika temannya bicara menjawab pertanyaan, yang lain harus dia memperhatikan dan semua pendapat is okay. Diapresiasi tanpa pernah bilang kamu salah. Gitu kan. Kiat-kiat mendidik seperti inilah yang
sudah mulai dipraktekkan kepada mahasiswa PGSD agar kelak ia lakukan asas didaktik metodik yang baik dan benar. Ini saja sekedar urun rembuk pengalaman. Very nice, sehingga jika saya bisa muda lagi mau jadi kepala sekolah di SD dengan gaji secukupnya, thank you. Oke, kan bagus nih, kan interaksi. Nah, setiap interaksi di sekolah menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan sosial siswa. Dengan demikian akan berkembang kecakapan sosial dengan sikap siswa yang altruistis sehingga ia bisa berkembang menjadi anggota masyarakat yang mumpuni. Oke, saya teringat kata-kata Barack Obama seperti berikut. I value good manners. For example, early time I meet a kid who speaks clearly, ya, and look me in the. Nah, tata krama yang baik bisa dicontohkan guru saat dia berbicara di depan para siswa. Ini kita guru. Nah, ada satu yang bagus. Ini jam 23 malam loh. Nah, tiba-tiba jam 23.34, Rektor UNESA, dua guru besar saya ini lagi turun gunung untuk ikut menjaga marwah ilmu keolahragaan. Diskusi keren sampai malam hari. Mohon jaga kesehatannya. Salam hormat dan sehat selalu. Salam. Matur nuwun sangat atas atensinya Prof. Nur Hasan. Bagus ya. Nah, ini bagus. Teori pendidikan melimpah tapi lemah dalam contoh praktik. Maka ketika laporan hasil observasi di depan Pak Raka Joni yang terkenal dengan nggak tanggung mengkritik orang lain. Baru kali ini saya mendengar laporan mulus yang biasanya saya berantem dengan orang olahraga, sebab pada waktu dimunculkan arah pengembangan sport science, nuansa yang menjadikan man as mesin dan aneh, termasuk sepuh-sepuh waktu itu ingin bercerai dengan misi kependudukan. Maka itulah sebabnya grup Pak Raka, Ibu Koni tidak happy dengan kelahiran sport science di Indonesia. Kita lupa sport science sebagai ilmunya untuk memberikan layanan jasa dalam pendidikan, rekreasi, dan high performance. Tidak cuma sibuk menggambar pohon ilmu. Sport science sebagai disiplin yang sungguh tak terlukiskan. The body of knowledge, yes, dikembangkan melalui riset sehingga semua temuan mempersubur dan memperkaya daunnya based on evidence. Itu info sesaat, sebab saya pernah dimusuhi karena saya tetap berpihak ke pedagogi. Saya tidak ngawur juga dalam memposisi pendirian, sebab saya back literatur dan lihat sendiri karya waktu saya ke Institut Penjas di Moskow, Rusia, dan Köln University di Jerman. Raka Joni, misi kependidikan ya. Ini ya sport science itu, SSI sport science. Nah, Bapak mencoba masuk ya di hampir jam 12 berdasarkan pengalaman Kendall 2016 yang artikelnya di-share Prof. Toho ya. Prof. Toho pernah nge-share yang artikel Kendall yang integrating life skill into GOP Canada Youth Sport Program ya. Nah, terdapat 4 prinsip pengembangan kecakapan hidup melalui olahraga GOP yang mungkin juga dapat dijadikan dasar pengembangan karakter. Ya, yaitu focus on life skill per lesson. Jadi karakter pun juga bisa dikembangkan dengan cara life skill dikembangkan di golf ya dengan 4 prinsip itu. Hal ini mengoreksi bahwa kecakapan hidup tidak serta-merta melekat pada pelaku olahraga kecuali sepanjang hidupnya bergelut dengan olahraga. Keempat hal tersebut merupakan terjemahan integrating dalam prinsip intentionally structuring kan. Mohon maaf mengganggu. Selamat malam dan selamat malam dan selamat beristirahat. Oke. Ya, ini bagus responnya ya. Ya, jelas tidak otomatis sebab harus sesuai dengan prinsip pedagogis klasik, usaha sadar dan berencana dalam proses transaksi yang bersifat mendidik. Meski ada yang disebut accidental learning ya, belajar yang celakaan lah. Misalnya film Saya Prepared Rian, syarat dengan pembelajaran moral karakter. Ya. Ini kan sebagai ilmunya untuk memberikan layanan jasa dan dalam pendidikan, rekreasi, dan high performance, seketika saya teringat bahwa dalam DBON, ya, desain besar olahraga nasional kan, tertera lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat. Betul? Bertanya ya, kalau suatu waktu impian terbangun National Sport Science Center, alangkah lengkapnya kalau di dalam NSSC ada juga subcenter olahraga yang masing-masing mengelola ranah prestasi, pendidikan, dan masyarakat. Ketiganya amat erat keterkaitannya karena prestasi olahraga bisa terbentuk dengan dimulainya pembinaan di lingkup keluarga dan masyarakat, sekedar lamunan sebelum masuk naik kasur katanya. Malam ini masih 0003. Don't forget DBON, itu jabaran operasional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 22 yang sangat komprehensif
ada payung hukumnya. Oke, maka operasional ya di lapangan, bukan profesi hukum atau DPR. Kita komunitas olahraga, apakah di perkuliahan atau pembinaan di klub-klub. Note, dicatat. Nah, ini ada pertanyaan. Apa pegolf otomatis orang yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri? Masih diperdebatkan. Terima kasih senior catatan yang mencerahkan. Oke, Syahria, siap, senang menyimak. Ini jam 3, ya, jam 2 sudah ada lagi, ya, jam 3 masuk lagi menyimak apa yang beliau ini. Oke, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Masuk. Amin. Oke. Diskusi yang luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Oke. Nah, ini kan juga menjadi bagian dari diskusi kita ya. Ya. Halo. Siap, Gambar siap, ini. Ya, Prof. Gambar ini kan? Ya, Ya. sudah Siap. live skill. Ini oke. Ini. Saya ini kan ya, dengan merujuk hasil penelitian BIN and Forneris yang mengungkapkan bahwa sport program intentionally structured to teach life skill may be better. Kan si BIN and Forneris ya, yang examining the intentionally pentingnya intentional structuring ya, mengatakan begini, positive youth development outcome when compared to non-intentionally structured sport program. Kendelan 2016 yaitu bahwa gambar tersebut di atas life skill framework ini manakala proses pelatihan dan atau pembelajaran berprinsip intentionally struktur yang tahapannya sebagaimana telah disebutkan di atas akan lebih bagus hasilnya daripada non-intentionally struktur. Di atas itu tadi yang 4 tadi ya. Ya kan? Diskusi yang dapat dilakukan adalah jika para guru dan atau pelatih dapat diupayakan lebih jauh agar memahami konsep ini. Proses pembelajaran dan atau pelatihan olahraga akan banyak memberikan daya makna atau manfaat untuk membagalan kehidupan anak-anak yang terlibat dalam olahraga sepanjang kehidupan ke depannya. Barangkali inilah nilai-nilai universal olahraga yang lebih luhur. Proses pembibitan, pencarian bakat, untuk menemukan calon atlet potensial berbakat dalam rangka pembinaan lebih lanjut. Dengan demikian, pembangunan olahraga di Korea Selatan yang menggeser paradigma dari development of sport ke development through sport sebagaimana telah di-share yang dikemukakan oleh H. et al. 2015 terpraktekkan secara eksplisit. Mohon maaf mengawali diskusi di pagi hari. Anda sudah ini kan development of sport to ini sudah paham kan ini kan? Sudah dibahas, Prof. Sudah pernah baca belum? Sudah dibahas oleh Prof. Amung juga ini. Ya, oke. Udah ya, Anda berarti paham. Nih. Ini yang disebut textbook thinking. Riset disertasi nihil. Bapak dikritik keras ya. Olahraga bukan terjemahan istilah sport olahraga. Dan semua dimensi yang harus dibina, dipromosi agar jadi sebuah investasi yang sejak tahun 50-an sudah ditegaskan sebagai alat mengisi pembangunan negara bangsa guna menghasilkan manusia baru Indonesia. Teori rekonstruksi sosial diterapkan, begitu penjelasan Menteri Olahraga Maladi. Jadi Indonesia sejak jauh hari mendahului pemikiran Kopi Annan lewat jubirnya Adob Ogi memperkenalkan tema sport for development di Maglingen, kata Adolf, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri pengaruh olahraga di Afrika untuk mendamaikan konflik. Sudahlah, tidak perlu tunggu. Hasil penelitian katanya saya hadir usai dari konferensi meja bundar di Paris. Jadi tidak benar bagi Indonesia tema olahraga untuk pembangunan sebagai paradigma baru. Tidak benar dan ini perlu diluruskan. Apakah Anda sekarang merasakan bagaimana, apakah Anda development for sport atau development of sport atau development through sport? Ya, dalam arti kata Bapak kan mengenai Korea. Ya, gitu kan melihat mungkin tersinggung beliau mungkin ya. Pak, oke. Olahraga telah dimanfaatkan untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan dalam negeri, merujuk pada kajian sejarah. Sorry, kita berbeda dalam hal ini. Ini kan bagus ya kan? Oke, nggak ada masalah. Dengan sejarah kini, kita menuju prestasi olahraga unggul. Ini kan olahraga prestasi juga ya, saya berpikirnya. Oke, akurat Prof. Danu Hudaya. Nah, ini yang lain lagi. Diskusi seperti ini amat diharapkan keberlangsungannya. Outputnya adalah blending of perception and ideas for better future.
Dari dialog yang cukup mengemukakan timbul pendapat pro kontra, setuju tidak setuju. Suatu hal yang justru akan memperkaya persepsi kita ke depan. Jangan sampai terjadi persilangan pendapat berkembang menjadi paradigma. Winning argument rather than solving problem. Barack Obama. Oke. Look, Asian Games 62 melahirkan manusia kilat Asia. Sarengat wae kok bisa zaman serba kurang. Semula Bung di nomor 200 meter ya, Sarengat, lalu oleh Thomas Rosandik digeser ke 100 berbekal literasi fisika yang bagus dan tipe tubuh tinggi bermotor. Nah, itu fakta sejarah. Kok bisa? Bisa karena ditahan etos kerja dalam istilah DDA of life. Jadilah terbaik dalam bidang apa saja yang bisa, dan prestasi olahraga bukan untuk kejayaan diri pribadi, tapi untuk bangsa. Oke, itu diskusi. Hal tersebut tidak bisa dihafalkan, namun harus disadari dan dibiasakan. Saya sedang menulis sebuah artikel dengan judul ini. Oke, ini Pak Dimyati secara khusus. Oke, ini bukunya ya. Bukunya sangat bagus, Pak Dimyati ini. Tahun 2020 ya, satu contoh ya, Bapak buka dulu ya. Nah, ini buku tahun 2020 tentang sport politik. Ya, 2020 tapi sudah bisa di 2020 ya. Ini 2020 ya. Sudah bisa di-download. Jadi kita bisa membacanya secara luasa dengan sangat membantu karena translate-nya kalau kita kurang paham membaca bahasa Inggris bisa ditranslate pelan-pelan gitu, diambil maknanya seperti apa. Nah, ini satu contoh ya. Oke, ini buku ya. Nah, Bapak baru ini lagi, mencermati lagi. Oke, Ingrid Bettler, Sport Surfing Development and Peace, Achieving the Goal, the United Nations Through Sport 2008 ya. Nah, pernah juga disampaikan yang ini kan? Halo? Development of NP sudah dibahas, Bro. Sudah dibahas ya. Nah, membangun kesadaran yang menggugah kembali betapa dahsyatnya bidang yang kita geluti, manakala dapat dinikmati halayak yang melakukan secara terorganisasikan dengan baik. Pernyataan Bilo mengungkapkan, the benefit of sport and physical activity have been found to include, yang bukan salah satunya yang saya tulis, yang kutip ini 4, having a positive impact on public health and disease prevention, developing more cohesive and sustainable community development, tackling antisocial behavior and peer harm. Nah, ini ensuring-nya ada 2 kali. Ensuring young people get the best possible start in life. Nah, yang merinding ketika mencermati urutan yang keempat, yang apabila diterjemahkan bermakna memastikan kaum muda mendapatkan awal terbaik dalam hidup. Dalam cara pandang pribadi, barangkali sangat bagus, manakala semua anak sebaiknya tidak boleh ada yang terabaikan dalam kegiatan olahraga yang terorganisasikan dengan baik. Hal ini yang harus diperjuangkan agar memperoleh kebijakan semestinya selain yang sudah ada sekarang. Gimana menurut Anda? Oke kan? Itu kan? Ya. Nah, saya mengaturkan terima kasih kepada yang terkait dengan buku. Yang ini saya saya beli buku ini tidak online, jadi beli bukunya. Nah, itulah yang terjadi, sebuah diskusi terkait dengan juga bisa menjadi sebuah diskusi. Tapi Anda bisa membedakan cara saya bertutur kata dengan orang lain bertutur kata. Coba, silakan, apa bedanya? Terkadang ketika kita menuliskan atau berdiskusi di WA, Bro, kalau misalkan mungkin pola pikir kita ketika membaca tulisan orang itu atau ketikan orang itu kadang berbeda, Bro. Oh. Ini diskusikan itu sangat tinggi gitu, orang-orang reputasi ya berdiskusi dalam WA, dan apa yang Bapak sampaikan berbedanya dengan cara pandang orang? Mungkin Prof,
Kalau saya lihat Prof ini berbicara tapi sesuai ada dasarnya gitu. Dasar dari ya seperti literatur gitu loh. Ada yang lain berbicara kadang seperti pemikiran sendiri mungkin Prof gitu. Ya. Atau ya tidak ada terlihat ego pribadinya terlihat gitu. Jadi kadang kalau saya lihat pembicaraan ini secara seperti ya kajian ilmiah aja gitu bro. Jadi, ya Prof. Jadi harus ya berkesinambungan gitu. Tapi kadang ada yang keluar dari itu gitu. Itu yang saya lihat Prof. Oke. Silakan yang lain. Ya, izin Prof. Ya. Secara saya melihat Prof, garis besar itu ilmu ya, secara kajian keilmuan mungkin sudah sangat sebagai guru besar sudah luar biasa Prof. Cuman yang paling terlihat perbedaan dari diskusi tersebut, satu Prof itu menggunakan by data gitu Prof. Jadi dalam mengungkap pendapat itu didukung oleh baik itu fakta, penelitian atau hasil riset yang telah ada gitu. Cuman kalau untuk yang lain sama seperti Pak Iqbal, saya melihatnya itu hanya berdasarkan pemikiran, pengalaman pribadi gitu Prof. Jadi tidak menunjukkan didukung oleh data yang menguatkan teori tersebut. Itu mungkin Prof. Ya, oke. Silakan yang lain. Ayo, Pak Nurdin, di sana jangan nonton terus. Ayo. Ya, Saya nambahin sedikit, Prof. Mungkin hampir sama apa yang dikemukakan sama Pak Dik sama Pak Iqbal. Jadi kayaknya itu bahasannya emang udah keren banget gitu dan harus segera. Apalagi saya tadi setuju dengan yang yang Italia atau Prancis gitu. Kalau sebenarnya mata pelajaran yang paling sempurna itu ya PJOK gitu. Cuma kadang-kadang di kita kan PJOK kan dipandang sebelah mata gitu. Tetap aja yang paling bagus itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Olahraga tuh PJOK tuh ya selalu di nomor 2 kan gitu. Makanya saya lihat tadi tuh, wah ini kayaknya keren banget apabila kalau didukung sama pemerintah gitu. Karena kan kemarin waktu sama Prof juga di awal-awal, kenapa Menteri Olahraga tuh bukan dari olahraga gitu. Selalu dari partai. Karena emang kalau dari partai akhirnya kan jadi tidak tahu kebutuhan gitu, kebutuhan orang-orang di olahraga. Makanya saya berharap dari diskusi para pakar ini ya bisa sampai ke DPR, mungkin bisa sampai ke menteri gitu. Sampai ya berharap ya emang PJOK itu ya emang bisa diperhitungkan gitu Prof. Menurut saya. Terus sama kayak tadi ya kalau Prof itu ya menjelaskan ya by data gitu. Mungkin kalau yang lain berdasarkan asumsi sendiri. Mungkin itu aja Prof. Maaf apabila ada salah. That's good. Nanti John terakhir John. Karunya ya cing Pak Wisana lah. Ayo, mana ayo. Mungkin Belajar, dari Prof. saya Pak Prof ya, cuman sedikit. Pak Helmi. Kalau pandangan dari tadi para guru-guru besar ya, mungkin ada yang mungkin sedikit yang tensinya tinggi juga, tapi Prof menanggapinya dengan santai gitu. Kelihatannya tenang-tenang saja gitu, dibahas-bahas begitu saja. Ya mungkin saya juga sama dengan rekan-rekan yang lain, terutama Pak Riki, ternyata pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu dipandang sebelah mata, benar-benar gitu. Makanya tadi apa yang dengan Pak Riki gitu, benar, kenapa Menteri Pendidikannya tidak dari ahli olahraga gitu. Terus mengenai, kan kalau Pak Prof Amung ini berbicara menanggapi tanggapan guru-guru besar juga berdasarkan dengan data-data, apalagi saya yang lebih tertarik dengan Kendelen itu yang 2016 tuh, Pak Prof. Luar biasa ya. Iya, luar biasa itu. Makanya, wah ternyata Pak Prof ini berbicara dengan guru-guru besar se-Indonesia juga mungkin ya, ini tetap legowo saja gini gitu, santai-santai saja. Tapi Pak Prof juga berdasarkan payung hukum juga kayaknya kalau berbicara masalah gini. Gitu.
Makanya ya mungkin ya ke depannya lah lebih diinikan lagi, apalagi kalau Pak Prof nanti menjadi Menteri Pendidikan, lebih diperhatikan lagi gitu. Mengenai guru-guru olahraga yang ada di Indonesia Eh, gitu. Mungkin terima kasih Pak Prof ya, maaf aja kalau Oke, oke, Pak Helmi. Oh, Pak Helmi. Pak John terakhir ya. Oh, Pak Bisana, ayo. Ya, jadi mungkin kalau menurut saya tadi saya melihat ada yang istilahnya bahwa bilang bahwa jangan hanya secara teori gitu kan, Oh, tapi harus dengan aduh, jaringannya nih. betul John, jaringannya. sudah bagus gitu. Heeh, Sudah bagus berdasarkan data gitu kan, data seperti itu. Cuman yang saya lihat itu bahwa mereka itu data tersebut seperti yang tadi yang apa, yang dikemukakan oleh Prof itu bisa dijabarkan ke prakteknya. Mungkin yang saya lihat seperti itu gitu kan. Ya. Tadi katanya bahwa kan istilahnya hanya secara teori itu mungkin kata mereka itu tidak ada. Padahal sebetulnya data tersebut dan saya mencermati dari kemarin dengan Prof itu bahwa keinginan Prof itu adalah olahraga itu pendidikan yang sepanjang hayat gitu bagi anak-anak. Jadi bahwa olahraga itu sudah menjadi kebutuhan gitu buat mereka. Seperti Prof pernah bilang bahwa harusnya di daerah itu atau di Indonesia itu ada lahan untuk masyarakat atau anak-anak melakukan olahraga itu bahwa sekian meter per sekian meter kan seperti itu. Itu mungkin yang saya lihat itu seperti itu, Prof. Ya. That's good. Ya, selanjutnya. Ya. Terakhir, Prof ya. John Kennedy. Oke, so, John. Siap, Prof. Kalau yang saya tadi simak antara diskusi dari beberapa guru besar ya, Prof ya. Yang pertama adalah memang pola pikir kita ketika kita berada pada ruang lingkup Indonesia itu pasti memiliki konsepnya masing-masing. Cuman di sini yang saya lihat Prof Amung itu memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah pandangan kepada mereka ketika ada negara lain yang bisa maju karena olahraganya, bisa berkembang karena olahraganya. Kenapa kita tidak bisa mengikuti kurikulum yang mereka ajarkan di sana? Nah, sedangkan mungkin guru besar yang satunya, Prof ya, dari universitas yang lain, mungkin pola pikirnya adalah ini sulit nih diterapkan nih, yang dicantumkan atau yang dituliskan Prof Amung itu tidak akan bisa dilaksanakan di Indonesia. Prof Amung selanjutnya tidak merespon secara cepat dengan apa yang dia katakan gitu. Prof Amung memberikan gambaran kembali, terus memberikan gambaran. Nah, gambaran itu tidak langsung mereka cermati dengan baik. Oh iya, harusnya memang rujukan dari Prof Amung berkat literatur ini ataupun dari beberapa ilmuwan itu harusnya dirangkum terlebih dahulu, harusnya dicermati terlebih dahulu. Oh, ternyata ada baiknya juga loh yang dicantumkan oleh Prof Amung, yang dituliskan oleh Prof Amung ini. Tapi di sisi lain ternyata di WA group tadi tidak seperti itu gitu loh. Langsung memberikan pemahaman yang Prof, mohon maaf, kayaknya kita tidak sarah nih untuk pembahasan ini nih. Ada seperti itu. Itu Prof yang saya simak gitu loh. Oke. Jadi itulah kondisi yang ada. Jadi saya di sini tadinya mau respon sih bagaimana tidak terbakar gitu kan saya dengan seperti itu. Tapi justru kalau kita bisa mengendalikan kan emotional regulation. Itu kan satu kecakapan hidup. Makin kita bisa mengendalikan ya emosi regulation, kemudian kita bisa berpikir secara cerdas, sebetulnya itu jauh lebih dahsyat daya pukulnya. Iya kan? Ya, Prof. Jadi lebih dahsyat daya pukulnya. Ya, akhirnya mengembalikan posisi kita, ya, menghormati cara berpikir mereka gitu kan. Akhirnya ke sana gitu. Nah, sebetulnya yang menggugat buku itu saya bisa tembak aja kalau saya emosi. Ini buku misalnya. Ya kan, saya fotokan aja, tampilkan aja buku saya gitu kan. Satu ini. Karena dia memang penulis. Satu nih, buku saya tampilkan aja nih kan.
Bisa juga saya tampil, alhamdulillah saya sudah menulis buku secara sopan, tapi mungkin ini memukul dia juga gitu ya. Saya tidak perlu lah. Kalau bisa dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sedikit, kenapa harus dengan tenaga banyak melumpuhkan orang gitu kan. Nah ini jadi filosofis gitu kan. Jadi ini memperkaya diri, jadi apa istilahnya, bagaimana kita bertindak tentang sebuah dialog tersebut. Ya, jadi benar kalau saya lihat nggak ada satupun yang berbasis data. Iya. Bisa dibayangkan, kalaulah saya dugaan saya, mereka belum familiar dengan akses ke jurnal itu. Ya. Mereka belum familiar betul gitu. Ya alhamdulillah saya dapat dikatakan 5 tahun yang lalu lah ya, sudah mulai akses ke sini, sudah bisa, kemudian saya coba telaah lebih dalam, kemudian saya coba diskusi, kemudian tuh merambah gitu. Alhamdulillah saya masih. Bayangkan kalau anak-anak di usia 30 sudah begini. Sebetulnya seiring dengan pengalaman yang ada bakal makin mantap menurut saya. Saya punya kemuan. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan apapun juga sebuah diskusi termasuk PPG ini bukan memberikan informasi, tapi saya memberikan kail kepada Anda itu. Ya, ini kailnya kalau mau maju. Seiring dengan pengalaman yang ada, justru reputasi kita seperti yang Anda pandang tadi akan terlihat manakala berbicara didukung sama data. Bukan berarti kita textbook thinking Ya. dari barat, dari Eropa, tidak begitu. Ya kan? Tapi tidak ada salahnya mereka hasil penelitian, ya mensitasi hasil penelitian mereka, kemudian berpikir kita praktekkan di tempat kita seperti apa gitu kan. Nah itu dialog. Jadi eh, apa jadi ke saya juga wah memperhalus hati harus seperti apa bersikap, apalagi kepada senior, termasuk juga kita sebaik mungkin bertutur kata, bertindak, kemudian di dalam kaidah-kaidah itu kan pendidik itu kan harus begitu gitu ya. Nah ini akhirnya jangan terbawa nafsu, kan emotional regulation. Kan ini tadi saya kembali lagi emotional regulation gitu. Nah justru ya yang sangat disayangkan itu apabila kita tidak respect. Kita respect, kan respect kecakapan hidup. Iya kan? Respect itu adalah respect atau hormat ya, ya kepada pemikiran orang gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Kita jangan ingin memaksakan, pelan-pelan aja gitu kan. Terus diskusi. Cara ngemonitornya gimana saya gitu kan? Ya cara monitornya saya melalui telepon, ya melalui chat pribadi. Ini contoh chat pribadi saya ya. Ini contoh. Oke. Oke. Nah, ini kemarin ya diawali dengan begini. Prof Dim sebenarnya enggan untuk komunikasi di grup Apkori ya. Nah, tapi terpancing juga, hehe. Biasanya saya diam gitu. Wow, mantap Prof Amung, sangat ilmiah itu Prof. Ini penuturan dari seorang guru besar. Ya, saya chat pribadi. Prof, saya khawatir, oh ini hackernya ya. Betul, bisa jadi ya. Oke. Kemudian dia dikirim, Prof, itu draft naskah artikel saya untuk media massa. Secara substansi tersirat membela karya Ani, semoga dimuat Prof. Oke, sip, mantap. Maaf Prof, tadi masih di mesin, saya telepon karena Prof Dim, grup Apkori saya merespon dengan gaya seperti itu. Ya, mudah-mudahan menginspirasi dan tidak menyinggung. Saya khawatirkan menyinggung. Nah, sangat menginspirasi, bagus itu. Tapi saya cermati, kita memang sudah nampak inkonsisten dalam menanggi sebuah tema diskusi. Tapi harap dimaklum, beliau sudah terlalu lelah nampaknya. Oke,
Ya, siap. Yang penting prinsip saya tidak mau menyinggung, tapi nilai-nilai diskusi akademik harus berjalan karena terkait dengan kemaslahatan dan tanggung jawab moral di mata sang halik gitu kan. Jadi tidak semata-mata tanggung jawab moral kita kemudian di mata orang lain, tapi tanggung jawab saya kepada sang halik itu. Dia luar biasa. Hehe. Saya baru baca komentar beliau dan ternyata serius, nggak bisa dibayangkan kalau saya nulis tanpa rujukan. Itu kan cara pandang saya terkait informasi hasil riset yang baru. Prof. Dim, rasanya saya tidak membangun pro-proan ya, hanya mencoba menarasikan apa yang menjadi temuan dalam literatur. Salam. Betul sekali Prof, apa yang disampaikan Prof ilmiah dan mencerahkan. Saya juga agak terkejut dan menyayangkan dengan respon beliau. Tapi teman-teman bisa menilai kok Prof. Nah, gitu kan? Nah, siap, kalau menyinggung tentu saya hentikan. Betul itu mestinya tak ada yang tersinggung. Mungkin faktor historis terus terbawa, ya amin. Nah, akhirnya suhu kita cukup bijak juga merelakan pada yang muda-muda Prof. Nampaknya beliau melihat realita bahwa perubahan dunia olahraga begitu pesat dan yang muda-muda cukup menangkap itu secara ilmiah. Ya alhamdulillah, ya kan? Itu cara saya bagaimana sebuah diskusi yang tetap gitu ya. Nah ini kan oke ini nih. Ini nih ya, ada kalimat ini. Oke. Saya sebenarnya kayak mana ya, tempat. Oke, tap. Nah, ini ada ya, kayak sebentar. Oke, udah ya, Joko Pekis. Oke. Nah, mainkan Kawula Muda. Mainkan Kawula Muda. Alhamdulillah ya, sudah ada mainkan Kawula Muda gitu kan. Jadi ini yang direspon sama Prof Dim sudah clear ya pelan-pelan. Nah, ini satu peristiwa yang dalam kacamata saya tidak mudah, tidak sederhana. Ya, karena kita belum sama-sama. Kalau mereka sudah menjadi bagian dari cara pandang tentang kemajuan ilmu yang sekarang itu bisa diakses demikian cepat gitu ya. Dan dapat dikatakan orang yang mengalami kesulitan berbahasa sekarang dimudahkan dengan adanya Google Translate, itu kan luar biasa. Sehingga orang bisa dengan cepat menyimaknya, sehingga langsung bisa mendiskusikannya. Mungkin lain ceritanya. Nah, ini tantangan terbesar bagi kita. Oleh karena itu, saya tetap berpesan kepada yang 6 orang ini, ya, menjadi pionir, ya. Bukan berarti kita selesai tugas, selesai melaksanakan seperti yang diprogramkan dalam kurikulum. Bukan berarti kita harus keluar dari konteks kurikulum, ya, tetapi bagaimana yang konteks dalam kurikulum terlaksanakan, tapi kita punya nilai lebih. Nah, kemudian bertanya lagi, buat apa nilai lebih? Kok saya yang penting melaksanakan tugas? Bukan itu. Seperti tanggung jawab moral saya sebagai pendidik dan akan dituntut atau akan menjadi pahala di mata sang halik. Kalau Anda berpedoman seperti itu, senantiasa Anda akan memperbarui bagaimana sebuah proses pendidikan jasmani dan olahraga atau kegiatan di sekolah apapun juga menjadi investasi bagi kepentingan. Itulah yang saya ceritakan ke Padim tadi itu. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, yang biarkan saja, tapi harus dijawab sama kita. Jawabannya harus yang seperti ini, seperti yang digariskan Pak John. Nah, itulah sebagai emotional regulation. Ya, posisi Bapak kan dalam arti kata makin ini kita harus makin berisi gitu. Tidak malah sewenang-wenang ngomong sekenanya, wah saya yang penting udah guru ini. Nggak bisa zaman sekarang. Nanti nggak enak kalau Anda misalnya di belakang ngomongin. Iya kan? Ya, Prof. Tapi kalau ngomongin tentang kebagusan kan jadi pahala. Betul nggak?
Nah, Oh, ini prinsip-prinsip mendasar ketika kita menjadi bagian integral dari pencerah anak-anak, termasuk melakukan dialog gitu. Ya, alhamdulillah, kalau Bapak alhamdulillah, saya masih bisa mengendalikan emosi. Walaupun saya sudah terpancing gitu kan. Ya, buku ada, saya tembak dengan buku, tapi gimana kalau begitu? Ini akan menjadi tidak ini. Tapi terus aja datar seperti itu. Nanti suatu saat juga saya pancing lagi dengan cara seperti itu. Kalau ada hal-hal baru gitu. Jadi enak kan gitu. Biarin aja kata Pak Dimyati, orang-orang yang lain paham Prof pasti ya saya coba aja kontak orang yang sudah paham, sudah memahami diskusi pancingnya ya itulah. Ya syukurlah ini pelajaran berharga. Jadi hari ini adalah diskusi WA ya. ya, Siap. Siap, Prof. Siap. Tadi diskusi. Prof Amung suka mancing. Sebenarnya kan itu adalah media yang juga dapat kita mainkan untuk penambahan atau penghayatan ilmu. Coba aja ya sama Anda bayangkan ini, coba lihat di atas nih. Di laptop Bapak bagian atas kelihatan nggak? Sudah Ya, tertutup Prof. share screen-nya. Oh, share screen udah tertutup. Tapi laptop yang di atasnya nggak kelihatan ya. Yap. Ini ada beberapa artikel yang tidak sempat Bapak tutup dulu gitu. Tapi kadang-kadang informasi itu udah ada di sini, buka lagi, tinggal buka lagi, tinggal buka lagi. Termasuk menjelaskan sama Pak John yang sama kita yang tahun 37 tempo hari gitu kan. Itu dari 37. situ gitu. Nah, sekarang prakteknya kalau Bapak lihat yang dominan itu kebugaran jasmani dan penguasaan keterampilan berolahraga gitu. Konsep intentionally structuring kan belum banyak yang praktekkan. Nah, itu kan termasuk apa tadi ya, tentang DBON gitu kan. Nah, saya coba cermati, kalau tidak salah kan pernah bercerita tentang klub olahraga 10 di satu kabupaten kota menyelenggarakan kompetisi, setiap klub olahraga anggotanya 50, kemudian dari klub olahraga tersebut yang dipilih menjadi pemain 10 orang, berarti kalau satu klub 50 anggotanya ada 10 klub berarti 500 ya. Nah, kemudian melakukan kompetisi terus akhirnya terjaring 10 orang untuk mewakili kabupaten tersebut dan juara, diberikan penghargaan yang 10. Kalau yang 490 kemana? Kan pendidikan itu ya? Klebling bukan ya? Hah? Itu Ya, masuk. klebling. Klebling. Jadi sebagai ilustrasi misalnya kan, Bapak ulang lagi, misalnya satu kabupaten, misalnya katakanlah Kota Bandung, punya klub softball 10. Dari 10 itu ya anggotanya berbagi sekolah. Berarti satu klub 50 anggotanya punya 10 klub, berarti 500. Nah, menyelenggarakan kompetisi tiap minggu sekali bergiliran. Kemudian dari kompetisi itu lahir 10 orang atau 20 orang pemain softball untuk dikirim ke pertandingan, berarti 20 dari 50 berapa? Berapa persen? Kalau 10% 50, berarti 5% ya kan? Ya kan 5 kali 500 dibagi 100. Bagi 100. Iya kan? Jadi kan 20, nah 5%. Kemudian dia bertanding, berhasil memperoleh piala, diberikan penghargaan sama wali kota, beri bonus itu segala. Kalau yang 480, bayangkan si 480 Banyak itu banget ya. ketika kalau dalam latihan diterapkan konsep intentionally structuring, ada kejujuran, ada respect gitu kan, ada emotional regulation. Dia bukan berarti proses itu adalah proses pembibitan, pembinaan atlet untuk atlet elit, tapi juga mereka terlibat dalam kegiatan olahraga itu memberikan makna yang besar.
Apakah ini sudah dilaksanakan oleh para pelatih atau pembina olahraga? Justru ini tantangan bagi kita. Jadi hasil penelitian si Kendelen itu bagus sekali kalau dipraktekkan ya oleh para pelatih, sehingga maknanya itu bukan semata-mata kepada atlet yang hebat, tapi kepada orang yang terlibat. Nah, itu cara berpikir saya di situ. Alhamdulillah lah. Oke, itu saja sih dari Bapak. Kalau memang ada yang mau terdiskusi sih boleh. Kalau terkait dengan terkait dengan tugas-tugas boleh dilanjutkan dengan Pak Adang. Tadi kan ada siang. Siang Jadi kita siang. Sebentar, Prof. Oh, sebentar. Karena saya tidak masuk. Oke, ini ngobrolin WA aja bisa 1 jam ini. Tapi saya juga terpancing, Prof. Ini. Wah, Saya memang terpancing mau nanya Pak Iqbal. ya Sangat tertarik dengan ini, Prof, pengembangan melalui olahraga dan olahraga pengembangan itu. Sangat tertarik dengan itu, Prof. Hampir sama, tapi maknanya berbeda, Prof. Ya, bisa sama. Maka coba saya ini lagi ya, saya coba perhalus lagi penjelasannya. Sekali lagi saya ingin ya ini kan ditulis oleh Pilha, Karamli dan Guang Ok ya, yang tadi Bapak kutip ya. Ya. Ini 2015. Ya kan? Ditulis ya. Nah, kalau baca ininya aja, baca ini kan sebetulnya udah jelas ini. Tapi mengapa kan ini bukunya ada juga. Ya kan? Coba baca kembali ya. Coba. Oke, ini Grammarly-nya. Oke. Oke. Coba. Pak Iqbal, di Aus, Pak Iqbal, terjemahan anak. Sekali lagi. bacakan, Bro. Cok, baca Pak Iqbal. Selama beberapa dekade terakhir, Korea Selatan telah memperoleh pengakuan internasional yang luar biasa dengan mencapai kinerja yang sangat baik dalam berbagai kompetisi olahraga internasional dan menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar. Meskipun keberhasilan dalam olahraga elit, yaitu pendekatan pengembangan olahraga, telah berkontribusi untuk menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan olahraga di dunia. Korea Selatan telah memberikan sedikit perhatian pada peran yang dapat dimainkan oleh olahraga sebagai alat untuk mengembangkan sosial dan pribadi, yaitu pengembangan melalui pendekatan sport. Nah, ini kan development through sport approach ya. Ya. Itu kan terus. Demikian pula para sarjana juga kurang memperhatikan pendekatan pembangunan melalui olahraga di Korea Selatan, sementara sebagian besar memusatkan perhatian mereka pada pendekatan pengembangan olahraga. Namun dalam Ya, oke, ini ya, development of sport approach ya. Terus? Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan mulai menunjukkan minat pada pendekatan pembangunan melalui olahraga untuk menjadi negara olahraga yang benar-benar maju. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana paradigma Korea Selatan dalam olahraga secara historis telah bergeser dari pembangunan olahraga menjadi pembangunan melalui olahraga dalam konteks sosial politiknya. Oke, ini coba cermati, baca lagi sekali lagi. Sampai sini ya, sekali lagi, sok. Namun dalam beberapa tahun terakhir,
pemerintah Korea Selatan mulai, berarti beberapa tahun terakhir itu 2015 ini ditulis, berarti 10, 11, 12 gitu kan. Nah, mulai menunjukkan minat pada pendekatan pembangunan melalui olahraga untuk menjadi negara olahraga yang benar-benar maju. Dengan demikian, tujuan dari yang benar-benar maju ya, negara olahraga yang benar-benar maju. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana paradigma Korea Selatan dalam olahraga secara historis telah bergeser dari development of sport ke development through sport dalam konteks sosial politiknya. Kan ini pemikiran ke di Indonesia, Bapak tidak mengatakan bahwa di Indonesia gitu menggugah kembali gitu ya. Kalaupun memang dulu sudah bergeser, sekarang berapa? Ini satu ya, sekarang ke sini ya. Ada enggak? Oke. Oh, ya, sebentar. Saya cari lagi ya. Wah, Oke, sebentar. Hmm. Oke, kita ya. Nah, istilahnya juga sekarang membangun bangsa melalui olahraga, perspektif historis, isu-isu global dan tantangan pada masa depan. Itu kan? Nah, ini kan. Nah, ini kan pernah di ini kan? Pernah dibahas Yap. kan? Ya kan? Ini yang sport Outcome. outcome ini gitu ya. Nah, development societal outcome yang ini. Ya, kan di sini ada sport ya, development through sport kan? Yang si Korea tadi kan? Ini. Ya. Jadi development societal outcome. Ya ini sport outcome. Ini Estel. Ya. Ya, kita pemikiran, ini kan pemikiran, jangan sampai tanpa rujukan kita berbicara itu gitu kan. Kita harus berdasarkan pada rujukan dalam arti kata gitu. Ini Estel dalam ya ini apa ya? Jadi yang ke sini, yang biru ini, bagaimana olahraga dijadikan sebagai arena untuk mengembangkan ya di antara social outcome, pengembangan masyarakat. Bisa dalam konteks ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Nah, sekarang itu sudah di sini ya dengan tanpa abai terhadap perkembangan dalam aspek olahraganya, bergeraknya atau manfaatnya dari kegiatan olahraga itu. Nah, ini sebetulnya nah tadi ini si coba ya si ini si Bettler menjelaskan 17 manfaat dari olahraga yaitu memastikan kaum muda mendapatkan awal terbaik dalam hidup kan, ensuring. Jadi ini menarik gitu kan, menarik sebetulnya. Ya kalau jadi mahasiswa saya anjurkan, tapi kalau Anda sudah jadi seperti ini misalnya, tapi malah dicegah kalau ke textbook ini gimana? Ya itu sekedar ini aja lah apa mana-mana kita kembali ya. Ya, sebetulnya itulah mudah-mudahan aja Bapak mau berdoa. Coba aja Anda diskusi sama teman-teman yang lain.
Kan ada berapa nih? Satu angkatan ini berapa? 32. 32, jadi Bapak banyak berisiko dengan 6. Berarti seberberapanya? 6/32, 10. Ya, Hanya 12%, 15% lah ya. 15. 15% dari 30, ya 6 di 30. Tapi kalau tidak salah di pertama juga sudah dipancing ya dengan waktu 32 juga ya. Tapi belum detil sampai seperti ini, termasuk dialog by WA dengan para ahli olahraga. Ya kebetulan aja pagi, bisa juga kan wajar juga yang tadi jadi bahan renungan kita ya, wajar jadi bahan renungan kita yang mungkin ternyata di grup guru besar olahraga seperti ini rame kan. Anda jadi tahu. Oke. Siap, Prof. Ya, Siap, Prof. udah dipoto ini? Sudah, Prof. Sudah, Prof, sudah. Sudah dipoto. Sekarang Sudah. tema yang lain boleh. Pak Adang boleh hadir. Ya, diskusi yang lain. Saya mengikuti aja. Kalau memang waktunya harus sampai jam berapa? Jam 8.45. Sekarang 8.07. Masih ada 40 menit, kurang 2 menit lah ya. Saya mengikuti, boleh diskusi antara Anda, kemudian Pak Adang nanti saya komentar, ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Oke, Siap, saya tidak Prof. keluar. Kalau Anda Siap. berdiskusi, saya tidak keluar. Tadi kalau nanti ada yang ingin ditanyakan juga boleh. Siap, Prof. Mangga, saya mengikuti ya. Pak Adang. Pak Adang. Siap, Dan, Prof. ya. Prof, siap. Ya. Siap, Prof. Oke, Prof, siap. Tadi intermezzo aja diskusi di grup guru besar seperti itu. Prof, itu Didiati itu teman sekelas, Prof. Wah, begitu. 86, Sekarang Prof. begini, saya mau titip pesan sama Pak Adang. Pak Adang WA. Siap. Mau saya kasih nomor WA-nya, Widiati, siapa? Dimyati ada di grup. Oh iya, Dimyati, satu kelas. Bu Tite juga, Prof. Bu Tite kan udah, Prof. Belum, sebentar lagi. Nah, itu jadi banyak yang sudah doktor. Cuman saya aja, Prof, paling tinggi jabatan guru pamong. Tadi di Dewan Pendidikan bicara tentang ini, Pak Adang, tentang Pergub Komite Sekolah. Saya kan yang mengusulkan itu. Terutama jangan sampai ada yang ditangkap aja terusnya kepala sekolah untuk melindungi. Jadi sumbangan-sumbangan yang itu ditangani secara baik gitu. Gitu Pak Adang. Tadi rame itu dari jam 1 sampai jam 4. Jadi saya diundang, saya hadir. Iya, biar jalan. Cok atau jadi kepala sekolah lah, tong kagok 2 sekaligus. Ya Pak Adang. Ya oke ya. Cok enggak ya, saya mencermati aja ya. Siap, Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mangga, Pak Riki. Oke, Pak Adang, mungkin untuk bagian Pak Adang ya, bagian Pak Adang. Jadi kita ini Pak mau refleksi Pak dari sebelum kita ke UKIN. Saya berharap mungkin masukan dari Pak Adang mengenai RPP kita yang kita bikin di aksi pertama dan kedua. Dilanjutkan dengan video penampilan kita di aksi pertama dan kedua. Jadi ya refleksi gitu Pak Adang, masukan dari Pak Adang supaya nanti di UKIN kita kan nanti insya Allah kalau dilihat itu di UKIN itu kita ditugaskan untuk membuat video lagi. Jadi untuk di UKIN berharap kita videonya bisa lebih sempurna lagi Pak Adang. Mungkin minta tanggapannya dari Pak Adang mengenai RPP kita sama video yang sudah kita sajikan di aksi pertama dan kedua. Mungkin itu aja Pak Adang, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Siap, atur nuhun Pak Riki. Ya, ada. Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. Siap. Ya, jadi untuk bagian saya mengenai nanti UKIN, pengalaman yang sudah memang itu pembelajaran ya, yang kemarin itu anggaplah pembelajaran menghadapi UKIN. Emang UKIN gimana nanti dosen yang mengujinya, kalau masalah guru pamong insya Allah aman lah. Jadi diharapkan yang
rambu-rambu ataupun poin-poin yang pernah saya kemukakan, pernah sampaikan itu diingat dan dilaksanakan, dipraktekkan, jangan lupa. Terutama untuk pembuatan RPP karena kita ini kesulitannya dalam daring. Kalau daring seperti ini, tapi ada keuntungannya, ya tidak langsung yang uji menangani ataupun mengasih pada waktu itu koreksi seperti itu. Kalau di daring seperti ini ya inilah resikonya. Ya jadi kalau yang sudah-sudah ini mohon untuk dicamkan bagaimana cara pembuatan RPP yang baik, gimana cara pembuatan video pembelajaran yang baik kan saya sampaikan harus bagaimana suaranya, kejernihannya, teksnya gimana kan itu betul itu ada di poin-poin penilaian tersebut ada di dalam apa jadi apa saja yang dinilai dalam RPP-nya kan dalam videonya seperti itu kan sudah ya kalau tidak salah yang RPP itu 19 poin ya kalau tidak salah terus kalau yang di video itu ada 9 poin yang harus dimiliki ataupun tertera di dalam RPP maupun video tersebut. Jadi untuk ujiannya nanti jangan sampai apa yang ada di dalam RPP tersebut tidak tersampaikan di dalam videonya. Ya, jangan hanya tertulis saja di situ. Itu lebih kalau dosennya ataupun pengujinya teliti itu jadi bumerang buat kita ataupun nilai jelek buat kita. Buktinya pernah di sekolah saya sampai diulangi ujiannya karena egonya tidak bisa meredam ego. Jadi dikiranya bagus, betul, baik oleh mahasiswanya ternyata sama dosennya beda ya tanggapannya. Misalnya nih kalau ada kita sedang melakukan penjelasan, mohon meskipun daring tetap ada penilaian makanya kata saya dalam video pembelajaran itu pembuatan videonya itu jangan satu fokus kamera ke situ jadi ada di dalam sudut mana-mana karena nanti harus dipantau jangan gurunya saja yang dikena kamera siswa yang sedang melakukan pembelajaran juga harus diperhatikan ya itu penting. Kalau sedang melakukan ataupun melaksanakan pembelajaran penjelasan seorang guru, siswa itu harus betul-betul memperhatikan, jangan dikasih bola misalnya. Pernah ini kejadian di tempat saya. Jadi anaknya gurunya sedang melakukan penjelasan, melaksanakan pembelajaran penjelasan. Nah siswanya jadi pegang bola, memain-mainkan bola langsung setelah beres ujian kena marah lah. Kenapa siswa tersebut tidak diperhatikan, tidak diperingatkan? Itu ada pembelajarannya, ada penilaiannya seperti itu. Makanya dicamkan seperti itu. Ya itu contoh saja. Apalagi nanti main-main siswanya ataupun apa. Makanya kan dalam pembelajaran Penjas itu ada pengelompokan itu ya yang heterogen tersebut menghindari kelompok yang besar supaya terkuasai kalau dikelompokkan kecil ya kalau dibuka seperti itu kan nanti kita gurunya satu anak-anaknya banyak liar seperti itu ya jadi mohon untuk suaranya betul-betul jangan sampai ujian malahan jadi lebih jelek daripada kita sekarang yang ke-1, ke-2 ini, penilaian ke-1, ke-2 ini. Makanya justru lebih bagus lagi. Nanti takutnya kalau jelek, kita ya, Prof. Amung dengan saya sebagai guru pamongnya, kenapa tidak sukses menangani ataupun mengajari lah kelompok 2 ya ini teh ya, Pak Riki. Kelompok iya MP. Nah itu awas. Jadi nanti ada penilaian juga, fasilitator juga nanti ditanya oleh pihak UPI ini siapa guru pamongnya dan dosennya seperti itu. Jadi harus ada
kerjasama antara saya sebagai guru pamong dengan para mahasiswa ini saling membantu supaya Siap. tidak jatuh saya sendiri ataupun apalagi para mahasiswa ini nanti kalau pembelajaran di UKIN-nya, videonya ataupun RPP-nya kok masih begini, itu salah seperti itu. Ya mohon yang kurang-kurang seperti jangan tidak ada bahan ajarnya ataupun kurang dalam cara rubrik penilaiannya, mohon dilengkapi seperti itu. Kan sama saya sudah dikemukakan bahwa di dalam RPP itu harus ada berapa 19 poin ya kalau tidak salah. Nah, itu harus tercantum di situ. Jangan sampai hilang ataupun tidak ada ya. Nah, untuk videonya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama lah kerjasamanya, meskipun nanti UKIN-nya bukan saya yang menguji, tapi sama aja lah. Dan saya juga pasti menguji yang lain akan membantu mahasiswa tersebut. Kalau mahasiswanya posisinya tidak mempersulit ataupun apa-apa rambu-rambu yang kita nilai ada di dalam pembelajaran ataupun RPP maupun videonya seperti itu tidak bermasalah, insya Allah kita sama-sama udah berkomitmen bahwa kapan kita mau membantu, ini saatnya gitu ya untuk membantu sesama ya guru lah, dalam artian meskipun mahasiswa PPG tapi tetap kita sama-sama jadi guru lah seperti itu. Karena buat siapa lagi ya buat apa lagi seperti itu, kita kan capek-capek seperti ini kok menghasilkan yang jelek, apalagi di sini kan dituntut untuk komitmennya untuk mengikuti PPG ini. Jadi jangan sampai setelah PPG ini beres saja nanti tidak ada bekasnya ataupun karena ada tuntutan untuk pembelajaran seperti ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari ataupun pembelajaran sehari-hari dikesampingkan, kembali lagi ke nol lagi, kembali lagi ke tradisi yang lama. Jangan ya, dipertahankan yang sudah bagus ini. Makanya dipilih PPG ini nanti untuk yang terbaik di antara yang ada gitu. Jadi diharapkan seperti itu, ada hasilnya lah. Jangan sampai ada anggapan karena kurikulumnya kita di lapangan ya kita yang seadanya, jangan ya. Diharapkan betul-betul hasil dari PPG ini menghasilkan guru yang terbaik seperti itu ya. Jadi mohon ya kerjasamanya lah ya, kita sama-sama karena capek ya, lelah yang sedang istirahat keganggu atau apa, ini karena kewajiban. Sama saya juga banyak menggugurkan kewajiban dan mengutamakan seperti ini, seperti itu. Itu saja dari saya untuk para mahasiswa PPG ini. Mohon kerjasamanya lah sekali lagi. Dan pasti bro. Saya misalnya mendampingi bapak-bapak sekalian ya banyak kekurangan atau tidak fokus, kurang 100% mendampingi karena ya kita sama-sama punya kewajiban yang lain seperti itu. Itu aja sementara Pak Riki dari saya. Siap. Terima kasih Pak Adang masukannya. Kita juga berusaha nanti setelah kegiatan ini berakhir kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Mungkin dari teman-teman 2 pertanyaan yang mau menanyakan, mungkin Pak Adang kan sudah berpengalaman di UKIN juga, mungkin ada teman-teman buat persiapan di UKIN, ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, oke Pak Dik silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Riki. Izin Pak Adang, ini menanyakan tentang ini Pak Adang, untuk UKIN itu kan kita penilaian ada 2 ya Pak, dari UKIN unjuk kinerja, video praktik pembelajaran dengan perangkat, sama UKIN portofolio. Nah, untuk praktik pembelajaran secara garis besar, insya Allah kita ikuti arahan dari Pak Adang. Cuman kita yang belum dapat pengarahan tuh secara garis besar pencerahan di UKIN portofolio Pak. Gitu. Jadi yang kira-kira bisa ngebantu kita dalam penilaian UKIN portofolio itu yang harus secara
betul-betul dipersiapkan langkahnya seperti apa, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk hari ini di LMS kita ada pengunggahan LK 3.1 ya, rekan-rekan ya? Oh, tidak salah, best practice. Belum, Pak. Oh iya. Untuk menuju Hari Kamis kalau nggak salah. hari Kamis. Jadi sekarang masih membahas LK 3.1-nya masih, Pak? Masih. Nanti hari Rabu kita meet lagi sama Pak Adang sama Prof. Amung. Nah, itu masih bisa membahas LK 3.1. Oh ya, mungkin cukup itu dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dik. Mungkin Pak Adang diperjelas lagi. Di UKIN itu kan ada unjuk kerja ya Pak, di masalah pembuatan video dan portofolio. Mungkin di portofolio itu apa aja sih Pak yang bisa ya minimal membuat nilainya tuh bagus gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Siap. Aduh, kalau yang video itu udah seperti itulah ya, gambarannya sudah pada tahu ya, tinggal minimal dipertahankan yang sudah bagus, yang belum ditingkatkan ataupun diperbaiki lah ya, yang sudah bagus lebih bagus lagi. Nah, kalau portofolio karena saya tahun kemarin karena kemarin teh ya, waktu yang PPG tahun kemarin saya mengundurkan diri, istirahat dulu ke pihak UPI karena COVID itu ya, ke keluarga gitu. Jadi tidak berpengalaman mengenai gimana cara penilaian portofolionya itu. Insya Allah. Kapan Pak John ada pertemuan? Hari Rabu Pak. Rabu jam? Jamnya nanti tetap. Oh ya. Saya mau 28 Pak, 28 September. Ya, mau cari info cara penilaian portofolio baik ke fasilitator maupun ke rekan-rekan yang sudah berpengalaman kemarin melaksanakan UKIN yang ada portofolionya. Mudah-mudahan ada gambarannya, ada masukannya, nanti saya infokan ya ke yang ada di sini ya. Janji saya seperti itu. Insya Allah saya akan cari info bagaimana caranya, dan nanti saya lengkapi lagi cara penilaian yang RPP dengan video ya. Terus tambah satu portofolio, jadi 3 nanti insya Allah saya kemukakan. Siap, terima kasih Pak Adang. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak Adang. Terima kasih pencerahannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak John atau Pak Iqbal, Pak Helmi? Masih ada waktu 20 menit lagi. Pak John, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak John? Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mungkin Pak Adang pada Tumaros mengenai nanti UKIN itu kan praktik video pembelajaran. Kalau saya mah benar-benar gak ngerti gitu ya. Kalau nanti pas UKIN praktik video pembelajarannya itu tes secara live apa gimana Pak? Enggak. Oh, langsung jawab ini. Iya. Enggak kayak kemarin aja. Kayak kemarin. Pak Helmi. Iya, Pak. Pak Helmi ngirimkan video yang kayak kemarin. Iya. Ya, udah langsung dinilai sama ya penilai UKIN, dosen maupun guru. Pak Guru Pamung. Kalau saya kira praktik daringnya itu secara live gitu di Enggak. videonya. Kalau yang ngirimkan video kayak kemarin aja gitu. Cuman kalau kemarin kan saya dengan Prof. Amung yang nilainya. Nanti yang lain seperti itu. Dan kalau yang kemarin mah ya karena nilainya saya itu takut kegedean, takut kekecilan, sampai dirubah-rubah ada 4 kali. Saya juga di situ. Kalau yang fasilitator atau pihak UPI, wah iya mah tidak konstan. Ya itu nilai berubah-ubah wae. Ya takutnya saya kan di awal kegedean kan, kalau kekecilan nggak apa-apa. Kegedean nanti penilaian berikutnya masa
kecil gitu kan, harus ada peningkatan. Iya. Nah seperti itu bisa 2 minggu, 1 minggu. Tapi kalau UKIN dibatasi sampai jam 10 12 malam malam. hari itu. Jadi gini, Pak Helmi ngirimkan hari ini nih, hari ini Iya, teh hari pagi. Senin. Pagi Hari dia. Senin. Mhm. Nah, hari Senin ini ada waktu buat guru Ngedit. pamong sama dosen menilai video tersebut, ya UKIN ya. Dibatasi sampai jam 10, tidak boleh tidak. Harus nilainya segera masuk. Itu gitu. Bedanya seperti itu. Kalau yang kemarin mah kan bisa, wah nilainya dirubah-rubah nih. Ya namanya juga mungkin pembelajaran lah. Iya. Tapi kan itu berpengaruh juga untuk nanti nilainya disatukan seperti itu. Jangan sampai nilai yang ada kecil, nanti kalau disatukan dengan UKIN-nya kecil, nanti tidak lulus. Ya seperti itu. Berarti Itu kalau aja nanti Pak Helmi ya. kayaknya nggak bisa diedit-edit gitu Pak ya? Langsung secara alami gitu kayaknya ya? Atau gimana? Bisa aja diedit tuh Oh, yang videonya? bisa 20 menit begitu? Bukan Ataupun yang Diedit gitu Pak full maksudnya. diedit Diedit kayak waktu aksi pertama, kedua. gitu. oh Misalkan iya, kalau di ruangan dulu kan mungkin kalau kita kan menuju ke lapangan kan kadang-kadang kamera di-off-kan dulu ya. ya Apa? bisa aja tidak apa-apa. Yang penting mah poin-poinnya ada di Oh situ. iya, sesuai Ya, dengan RPP ya Padang ya. ya Pak Helmi jangan sampai misalnya Pak Helmi karena ujian UKIN, wah sampai 2 jam misalnya, tapi tidak ada poin yang Poin-poinnya. itunya, udah percuma Iya gitu. ya, yang Jadi ada metodenya, iya, modelnya, strateginya ataupun intisarinya persepsinya. harus ada ya, Pokoknya intisari itu ada terserap. kira-kira. Dan jangan lupa waktu kita mengadakan prakteknya itu interaksi antara siswa dengan gurunya ada seperti Ya, itu. Tadi kata saya kan coba perhatikan siswanya, memperhatikan gurunya, jangan sampai kemana-mana tidak kadang ada perhatian gitulah. kalau secara alami kadang-kadang kan ada juga siswa-siswi yang tidak memperhatikan. Kalau misalkan kita sapa juga atau kita kasih reward juga nggak apa-apa gitu. Kadang kalau misalnya, Itu Pak Helmi teh gimana? Kan itu murid Pak Helmi. ya kalau Ujian, aku coba ke anak saya juga kan kalau mau disupervisi sama bos. Coba ya, Bapak mau diuji, mau dinilai oleh kepala sekolah. Coba kamu selama 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran dengan Bapak, ulah heureuy. Jangan main-main, perhatikan. Awas jangan sampai kamu main-main ya. Bantu Bapak supaya nilainya bagus. Ih, Pak Helmi mah kena dipapatan heula. Itu kan muridnya murid kita. oh iya. Aman gitu. Bisa we Nah, Pak, kadang-kadang menuju praktek mah Pan, kadang-kadang kita teh nya keur kepanasan, kadang-kadang tensi teh sok rada naik, tong heureuy. iya kan ini mah demi UKIN. Iya, iya. Pak Helmi, nah waktu UKIN tidak daring seperti ini, waktu di sekolah saya kan itu orang lain Iya, gurunya. Pak. Kebetulan yang dipakai ujian kelas lain. Iya. Ya, jadi nah anak-anaknya teh rada kurang memperhatikan. Dan yang ujinya bukan saya. Saya hanya sebagai tuan rumah. Nah, ada dari SMP Lembang datang ke sekolah. Ya, jadi gitu sama dosen kena damprat seperti Iya, itu. Padahal sama saya udah diwanti-wanti. Bantu itu meskipun bukan bapak gurunya, itu teman bapak mau ujian, angarnya ada budak paung gitu. Hareureuy. Pokoknya Itu jangan gitu. lupa we ya Pak ya. Jangan nyebut saya Bapak. Anak Bapak saya. Ya, Padang. Ade bahasa cenah. Tongku saya ku Bapak ya Pak. Eta we muti Bapak Padang. Ya itu kan ada Pak Ya. Helmi teh. Bahasa yang dinilai itu kan ada ya. Siapa? Harus diperbaiki ya Pak itu mah. Ciri khas Oke, Cianjur udah muncul. Siapa? Terima kasih Pak Helmi. Jadi tadi pemaparan dari Pak Adang, kita membuat skema ya supaya senyaman mungkin biar dalam pelaksanaan pembuatan videonya itu terlihat bagus dan sempurna. Mungkin ada lagi Pak John atau Pak Iqbal, ada yang mau ditanyakan? Masih ada Saya. mau Pak John? Dari saya cukup, Pak.
Barangkali Pak Adang sama Prof Hamam mau istirahat. Enggak, Oh, siap. enggak Karena insya istirahat. Allah Pak Adang kita akan sinkronis tanggal 28. Jadi Tenang aja Pak John. Pak Jimmy ada yang bertanyakan, kan ini mumpung kebetulan nih Pak Adang nih. Oh iya. Katanya kangen Pak Adang. Pak Jimmy, ayo. Pak Jimmy. Cukup Pak Riki. Paham dari Pak Adang, penjelasan dari Pak Adang. Oke, Pak. Oke, Pokoknya Rabu oke, saya share. Oke, siap. Siap Pak Adang, makasih banyak. Prof Amung ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Prof Amung. Foto dulu. Prof Amung. Ya, disampaikan saya Prof cukup lah. sebelum ditutup. Pokoknya sampai detik-detik terakhir Anda berikhtiar. Siap. Optimal mungkin. Ya, optimis, berikan sesuatu yang optimal lah. Ya, apa yang selama ini dipikirkan, apa yang selama ini dipelajari. Saya rasa mungkin cara pandang saya tentang hal ini berbeda gitu ya. Tidak apa-apalah, mudah-mudahan itu juga bisa memperkaya cara pikiran kita semua gitu ya. Itu aja, saya percaya Anda bisa mengambil lebih jauh lagi ya, nanti bisa menyelesaikan PPG dan nanti bisa mengabdi lebih jauh lagi. Saya tunggu ya S2, S3 ya. Amin. Siap. Tapi saya sampai 24 selesai, udah mau sekarang udah mau tahun ke-6. Siap ke sabda alam. Itu mah lain lagi ya Pak Adang. Siap, Prof. Nanti bagus melalui komunikasi, misalnya nanti kita buka jaringan komunikasi menuju 2024, entah apa yang akan terjadi ya. Kita coba nikmati, kalau memang ada peluangnya kita berpartisipasi untuk menyampaikan pikiran-pikiran besar tentang pembangunan olahraga ya. Siap. Ya, mudah-mudahan nyambung. Itu pesan saya. Terima kasih ya. Oh, masih bertemu lagi Pak? Untuk pertemuan hari Rabu, Prof. Oh, Rabu ada lagi. Wah, jadi Rabu. belum berpisah Ya. nih. Hari Rabu ketemu. Sampai jumpa Belum, hari Prof. Rabu. Terakhir, Bu. Boleh nanti kita lihat ya. Kalau Siap, Rabu siap. besok saya ke subuh ini saya ke Jakarta. Ada acara di Jakarta. Insya Allah baru insya Allah kalau Rabu agak leluasa lah. Bisa Siap. pagi jam Bu, 10 atau berapa ya. Ditunggu kabarnya, Prof. Siap, Prof. Ya, oke, ingatkan aja yang seperti Siap, biasa siap. ya Pak Jon ya. Yo. Pak Adang, terakhir Pak Adang sebelum ditutup. Siap. Pesan-pesan terakhir. Oh, pesan-pesan. Ya jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Amung itu baik sekali. Kita punya perenungan, punya pengalaman hidup ya, punya bekal untuk kita semua. Alhamdulillah Prof Hatunun bisa kita di sini sudah dibekali beberapa kali, beberapa masalah, beberapa hal-hal yang berkenaan dengan kepenjasan kita ya di sini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencermatinya. Dan mudah-mudahan semuanya ini kelompok ini sukses selalu ya. Amin. Ya Allah. Jangan berkecil hati, semangat terus demi anak bangsa lah seperti itu. Amin. Kalau saya dengan Prof Amung setiap saat membantu saudara-saudara sekalian lah seperti itu. Nanti insya Allah Rabu akan kita bahas lagi supaya lebih jelas lagi bekal untuk UKIN nanti lah seperti itu. Gitu aja dari saya. Satu nuhun. Terima kasih Pak Adang, Pak Prof Amung sudah menemani kita dari 6:30 tadi sampai jam 8:30. Mudah-mudahan Prof Amung dan Pak Adang selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan diberikan selalu keberkahan. Amin. Oke, teman-teman, sebelum menutup kegiatan hari ini, mari kita membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin buat Prof Amung dan Pak Adang
Kalau mau live dipersilahkan. Selamat beristirahat. Ya, Terima kasih Prof. Adang. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum Terima kasih, Pak warahmatullahi Adang. Ah. Waalaikumsalam. Silakan Pak John, saya serahkan ke Pak John. Rekaman off dulu, rekaman.